Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila. Ini sangat istimewa karena tidak semua sekolah itu mempunyai guru penggerak, dan Karya Wiyata ada kandidat 2 calon guru penggerak. Mudah-mudahan dari kegiatan ini, dan salah satu persyaratan untuk jadi lulusan guru penggerak itu salah satunya adalah kegiatan ini. Jadi kepada Bapak Ibu semuanya, jangan dilihat di sini teman saya, karena untuk menjadi guru penggerak terus terang aja itu nggak mudah, sulit. Nggak semua guru itu bisa sarjana sampai S2 sampai S3 belum tentu bisa, karena memang ini betul-betul untuk guru penggerak ini terus terang aja saya support, saya senang. Karena pendidikan di Indonesia dikembalikan lagi seperti budaya Indonesia. Ini pendidikan Indonesia. Guru penggerak itu adalah menggerakkan budaya pendidikan Indonesia. Dia menjunjung tinggi sama Bapak pendidikan kita. Di militer kita punya Bapak Sudirman. Di ekonomi kita ada Bapak Adamali. Di pendidikan kita punya diajar Dewan Roh, itu Bapak kita. Dan ini kegiatan ini adalah mengangkat yang namanya Bapak Diajar Dewan Roh. Semua pendidikan apa Ibu Handayani. Ayo Bapak Ibu, dan support, ambil ilmunya seperti apa sebenarnya. Jadi di sini Bu Ria sama Bu Nadia, inilah ibu-ibu diajar seperti apa dia sebenarnya dulu. Sebenarnya memang ini dibuatlah ceritanya, rohnya diajar mau ditempatkan semua guru yang ada di Indonesia ini, mau ditempatkan ya rohnya diajar semuanya, rohnya dimasukkan semuanya. Kenapa? Biar nampak kalau guru memang guru. Seperti apa sebenarnya guru di Indonesia? Indonesia guru maaf. Kita banyak teori pendidikan maaf aja Bapak Ibu yang dari FK. Teori pendidikan itu semua profesor juga ada yang disalahkan. Semua benar. Tapi maaf belum tentu cocok dengan budaya kita. Orang Jogja pendidikan ditaruh di sini belum tentu sama, polanya tetap ada bedanya. Karya Wiyata tetap Karya Wiyata. Karya Wiyata punya budaya sendiri Karya Wiyata. Tapi tolong saya juga berpesan kepada Ibu Nadia, Bu Ria, kasih betul-betul belajar, tolong ditekuni betul-betul. Dan kegiatan ini saya minta betul-betul kegiatan ini memang betul-betul nyata dan betul-betul ada. Persiapkan bahwa saya Buria yang mulia. Jadilah sendiri. Memang jadi penggeraklah jadi penggerak. Saya minta tolong kepada Buria. Maskot kita itu penggerak sama teman-teman semuanya. Seperti apa sejatinya guru. Guru itu seperti apa?
Jadi kalau merasa memang belum layak jadi guru, belajarlah jadi guru. Kalau memang tidak mampu untuk jadi guru, jangan dipaksakan untuk jadi guru. Malpraktek dari gurunya. Ya, jadi saya mohon kepada dia, saya minta totalitas kemampuan dia. Walaupun ini teman, karena ini juga terus terang aja di kamera semua, saya mohon kesungguhannya betul-betul pada teman-teman semua. Saya minta kesungguhannya karena waktu kita nggak panjang, saya mohon kesungguhannya. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Widodo yang telah menyampaikan sambutannya. Melalui selanjutnya, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya korporatif yang akan disampaikan oleh Ibu Wirawat Tasya SPDG dan Ibu Nadia Arizona FPD kepada Ibu Nadia dan Ibu Nadia Arizona. Jadi ya, Bu Nadia, saya izin di belakang, agak dari belakang. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Mbak Nisa selaku MC untuk waktunya dan kesempatannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dulu ya Pak Bu. Selamat pagi. Waduh, nggak semangat nih. Udah. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Oke, baik. Harapannya di sini kita nggak usah tegang-tegang. Jadi kita di sini diseminasi. Diseminasi ini sosialisasi ya Bapak Ibu atau penyebarluasan ide atau gagasan. Yang artinya kami memiliki materi yaitu budaya positif yang akan kita sebarluaskan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, sebelumnya biar Bapak Ibu fokus untuk mengikuti serangkaian materi kita, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, monggo Bapak Ibu silakan berdiri semua. Harapannya Bapak Ibu mengikuti dengan sungguh-sungguh ya, dengan maksimal. Kok yang gremeng ya? Cek, Pak. Hah? Kok yang kegedean? Grem. Oke, siap ya Bapak Ibu. Kayaknya dengar. Jadi di landscape itu loh, itu. Nah ini contohnya di depan, jadi kita ikutin dulu gerakannya. Ayo Bu, gerak. Menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Putar, tangan diputar, gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kiri ku gabung menjadi empat, buat cekrek. Tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat menara kanan. Empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri ku gabung menjadi 10, berdoa. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, burung yang
sini. Gerak dong. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Karena satu jari kiri ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Kali kanan dua jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cepat. Dan tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, tinggi. Jari kiri ku gabung menjadi 8, ku buat telinga. Jari kiri ku gabung menjadi 10, berdoa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Ya, nah ini nih maksudnya penting banget nih. Ternyata gitu ya, selama ini saya tuh baru tahu ternyata saya ini hanya menduduki 1 posisi kontrol. Selama saya kerja 7 tahun ini ternyata saya hanya 1 menduduki sebagai si penghubung monggo ya. Jadi Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghubung, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat penantang, dan yang kelima itu sebagai manajer. Ya, nah dari 5 posisi kontrol ini mana yang sudah dipenuhi, Bapak Ibu penuhi. Kalau saya pribadi pun ternyata selama ini saya hanya menduduki di sebagai penghubung, karena saya menganggap bahwa kalau anak SMK diberi hukuman jelas, ternyata tidak. Jadi ini Bapak Ibu, jadi kalau menghukum dan membuat orang merasa bersalah itu masuknya ke dalam identitas gagal. Kita gagal sebagai seorang guru. Yang tadi katanya Mbak Widi kan bilang kalau kita itu kalau nggak sengaja ya udah bisa, berarti kita gagal. Ternyata saya selama ini gagal gitu ya, karena saya nggak tahu. Dan benar ternyata guru penggerak ini pendidikannya itu sangat luar biasa, membuka mindset saya terhadap pengembangan pendidikan yang berteknologi gitu ya. Terus misalkan nih kalau sebagai penghukum guru berbuat menghargai mengajarkan murid, pernah ya? Pernah. Kalau saya pernah Bapak Ibu. Pernah ya? Ada juga kan ya? Kamu, iya kamu, gitu kan ya? Nah itu ternyata itu nggak boleh gitu ya, menyakiti, menyindir itu perbuatan dari guru. Guru yang berkata benar, kalau kamu tidak melakukannya, Allah kamu ya, saya kasih nilai kamu ya kan gitu ya. Itu ternyata betul penghukum. Hasilnya apa? Ternyata hasilnya itu memberontak menyalahkan orang lain untuk berbohong. Akibatnya apa Bu? Ternyata benar. Karena saya seperti itu, anak itu memberontak. Dia hanya takut sesaat, gitu ya. Dia kan? Iya. Terus kaitannya dengan kualitas berkualitas, dunia berkualitas. Di sini murid mengatakan mati lagi. Ini masuk yang ini. guru memberitahu apa? Murid mengatakan guru di luar dunia berkualitas. Nah ternyata di sini kalau kita mau memiliki anak-anak yang berkualitas itu ternyata kita tidak boleh semata-mata menjadi seorang penghubung, ya. Terus murid berkata, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi, ya. Seringan ya, Allah, gitu kan. Ibu kecewa sama kamu, gitu kan. Ternyata itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Misalkan gini, kamu seharusnya kamu tuh udah tahu itu lelah sekali kata ini ngomongin ini terus berulang tuh capek banget ngomonginnya itu kan. Harus gimana? Gitu. Itu ternyata tidak kayak hal-hal yang percuma gitu. Masuk ke kanan, ke kiri kan gitu ya. Terus menyembunyikan dan menyangkal sehingga mengakibatkan anak-anak berbohong.
Tuh. Terus apa? Di sini kaitannya dengan berkualitas. Guru ini juga meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Di sini anak-anak berarti kurang kualitasnya karena kan ada rasa bohongnya, terus dia bisa menyangkal bahkan menyembunyikan sesuatu yang harusnya tidak diperbolehkan. Terus apa? Murid berkata, maafin saya ya Kak, maafin saya ya Ibu. Apa hasilnya? Dia merasa rendah, merasa kita rendahkan, merasa rendah diri, gitu ya. Terus kalau kita mau berhasil, Bapak Ibu, kita harus memiliki 3 posisi kontrol. Pak Diki, aku cinta padamu. Ya. Oke, nah di sini kalau kita mau identitas sebagai guru itu berhasil, kita harus memiliki 3 posisi kontrol. Yang pertama kan teman, kedua pemantau, yang ketiga itu manajer. Manajer di sini bukan selalu tentang kepala sekolah ya Bapak. Kita pun di sini bisa sebagai manajer. Kalau membuat merangkul anak-anak secara teman. Kalau di sini saya punya satu Pak Iskandar luar biasa. Dia mengikat dengan muridnya tuh dengan rasa teman, merangkul, berasa teman asik gitu kan. Jadi anak-anak itu mana Pak Kandar, kalau nggak dia kalah Bu Nadi, dia ngawat Bu Nadi lagi gitu ya. Ya Pak Kandar. Masya Allah. Terus sampai sukses sampai pencapaian luar biasa gitu Pak Kandar tuh berbeda ya kan. Oke, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi tidak semata-mata menyalahkan muridnya. Oh, kamu ternyata begini, ada alasannya ya nak, gitu kan? Jadi tidak menghargai loh Bapak Ibu. Jadi tuh kita ngayomin anak-anak. Oh, ternyata kamu begini nih, ada alasannya. Kenapa alasannya? Jadi kita tanya itu. Terus, ayo lakukan demi ibu atau ayo lakukan demi bapak. Kita bisa bisa benahi perilaku kamu sama-sama gitu ya. Terus masa kamu tidak mau, ingat gak ibu pernah bantu kamu seperti ini gitu kan. Ayo kita wake up kembali gitu kan, kita bangun kembali. Jadi kayak membangun motivasi diri anak yang sudah tertidur gitu. Terus murid apa? Hasilnya apa? Anak ketergantungan sama kita. Saya lihat Pak Kandar, anak-anak itu selalu mencari Pak Kandar. Mana Pak Kandar? Pak Kandar. Oke, nah di sini letaknya kaitannya dengan dunia pendidikan yang berkualitas itu adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Bukan lagi yang dunia berkualitas, tapi sangat penting untuk di dunia yang berkualitas. Terus kan, murid berkata apa? Saya pikir Bapak Ibu ini teman saya, ternyata oh gitu guru saya, tapi saya anggapnya teman, tapi tidak tetap saling menghargai satu sama lain, yaitu tetap ada batasan antara guru dan murid. Apa dampaknya pada murid? Itu lemah, tidak mandiri dan tergantung, itu bergantung pada kita. Jadi murid-murid itu nyari kan, bergantung, saya mau cari Pak Kandar, saya mau ini Pak Kandar. Itu sebagai teman. Terus ada kita ini sebagai pemantau Bapak Ibu. Yang gimana memantau itu? Menghitung dan mengukur. Ini kerjaannya Pak Rate. Mengukur dan menghitung seberapa banyak kesalahan anak itu buat. Ya, jadi nggak semata-mata kita sekali kesalahan sudah kita hardi, kita tunjuk-tunjuk, udah keluarin aja udah sekolah gitu kan, pusing buat kan. Ternyata enggak gitu kan. Menghitung kesalahan anak dan mengukur kesalahan anak itu sampai mana. Oh iya dia seperti ini, kenapa? Ada alasannya. Apa peraturannya? Nah itu kita kan ada peraturannya ya. Apa Pak peraturannya? Seperti anak-anak ngomongin seperti itu. Hasilnya apa? Murid itu
jika diawasi. Kaitannya, murid melakukan banyak peraturan dan hukuman di dunia yang berkualitas. Lanjut, murid berkata, Pak, berapa banyak Pak bintang yang saya harus peroleh? Berapa banyak Pak harus prestasi yang saya dapatkan? Berapa banyak Pak memang kalau saya nggak masuk apa konsekuensinya? Gitu kan ya, misalkan. Jadi dihitung, anak-anak bertanya. Terus berapa halaman yang harus saya tulis? Gitu kan, misalkan memberikan hukuman seperti itu. Ini dampaknya apa kepada murid? Itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebenarnya kalau memberikan hadiah kan tadi sebenarnya tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Ternyata karena dia mau mengakibatkan ketergantungan. Sebenarnya menunjukkan motivasi, tapi lama-lama itu menjadi ketergantungan yang tidak baik. Mindsetnya jadinya berubah. Jadinya merusak karakter kita, merusak karakter anak-anak, merusak karakter kita. Maksudnya kita ini mau membangun motivasi anak, ternyata anak menerimanya berbeda. Saya mau dapat nilai bagus karena saya dikasih uang sama bunga dia 50.000, banyak yang bangkrut juga lama-lama kan gurunya ya bangkrut. Terus, nah di sini kalau teman dan pemantau itu kan kontrol dari luar. Kalau yang manajer itu kontrol diri. Kita menghargai diri sendiri. Kita menghargai diri sendiri sebagai guru. Bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yaitu guru ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan bahwa gimana sih seharusnya anak itu melakukannya. Terus guru berkata, Pak, apa yang kita yakini? Nah ini tadi misalnya kaitannya dengan keyakinan kelas. Kita itu meyakini anak-anak bahwa kita membuat keyakinan kelas dulu. Kita harus apa? Kalau kita tidak mengerjakan konsekuensinya apa, gitu ya. Terus menguatkan pribadi kita, menguatkan pribadi anaknya, bisa meletakkan individu yang positif di dunia yang berkualitas. Lalu anak itu bisa bertanya, bagaimana caranya biar bisa saya memperbaiki keadaannya, gitu kan? Karena kita sudah memiliki keyakinan kelas atau peraturan sekolah, keyakinan sekolah, maka anak-anak itu bisa berkata, ya udah, gitu, bagaimana Bu? Saya harus menyelesaikan masalah ini. Nah, terus apa dampaknya? Kita sebagai guru itu bisa mengevaluasi diri sendiri. Bagaimana cara memperbaiki diri sendiri? Contoh Bapak Ibu saya sekarang ternyata saya mau mengevaluasi diri saya. Ternyata selama ini saya mengajar itu salah. Misalnya, saya menduduki hanya satu posisi kontrol. Terkadang aja saya menduduki sebagai teman. Gitu. Hanya anak-anak yang TKJ, jurusan TKJ yang bisa di ini ya teman. Gitu. Tapi kalau kayak anak TKM, anak TSM, kalau saya jadi teman tuh rasanya kayak saya dirangkul nanti sama mereka kan gitu, konteksnya beda gitu. Saya merasa masuk seperti itu. Oke, itu 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Ternyata kita harus benar-benar mengontrol diri sebagai teman, pemantau dan manajer. Oke, paham ya? Paham soalnya. Nih, contoh pernyataan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa? Ini gurunya mengatakan, berarti kita sebagai apa posisi kontrolnya? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, sekarang bisa. Nah, itu berarti apa? Menghukum guru sebagai penghukum. Ayo lakukan demi ibu, demi bapaknya di rumah, apa demi teman-temanmu di sini. Gitu. Itu berarti apa? Kita posisi kontrolnya sebagai teman. Terus, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Gitu kan? Hanya stiker, bukan hadiah ya begitu ya, hanya stiker di sini. Jadi kayak anak-anak TK itu kan kalau disiplin mendapatkan satu stiker bintang 1 gitu ya. Jadi bukan berupa hadiah gitu ya. Beda ya informasinya ya. Jadi sebenarnya kita sebagai pemantau. Jadi kita memantau nih kegiatan anak sehari-hari gitu kan. Oh anak ini disiplin ya udah saya mau ngasih bintang kamu 1 gitu kan. Kalau ada disiplin berarti apa? Tidak mendapatkan bintang. Terus kalau kita sebagai manajer, bagaimana kamu bisa
ada di posisi manajer. Terus penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini kan sudah menghardik ya Bapak Ibu. Ini menghardik namanya. Kenapa sih kamu tuh selalu terakhir gitu kan? Kenapa kamu tuh selalu terakhir? Gak pernah namanya duduk di depan. Itu sebenarnya menghardik gitu kan, itu gak boleh. Tapi kadang ya spontan ya Bapak Ibu, karena udah jadi kayak kebiasaan saya gitu lah, saya jelas gitu ya. Kadang jadi kayak udah kebiasaan saya kan gitu, gimana mau memposisikan saya di dalam kelas. Oke. Lanjut, kita masuk ke segitiga dan diskusi. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa saya katakan segitiga dan diskusi ini sangat menarik? Karena ini untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Tapi saya tuh masih bertanya, masih berdiskusi, gimana nanti kita berdiskusi sama-sama bagaimana sih kita menyelesaikan suatu masalah di anak-anak yang SMK ini gitu kan ya. Karena kan beda nih menyelesaikan masalah dari SD, TK, SMP, kalau SMK kan ini terkenalnya sangat luar biasa. Nah, jadi segitiga diskusi itu ada 3. Yang pertama, validasi menstabilkan identitas. Ini yang kata saya tadi, Bapak Ibu. Tiap orang pasti pernah melakukannya. Ibu juga dulu pernah melakukannya, nak. Kalau pernah nggak Bapak Ibu ngomong kayak gitu? Ibu dulu pernah nak melakukan kesalahan yang sama. Gitu. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi misalnya dunia nih, kan guru PP ya, guru PK. Nanya kan, harusnya dunia ini paham nggak dengan segitiga, penyelesaian segitiga dan diskusi. Kenapa? Karena bisa menstabilkan identitas. Menanya dulu, jangan pertama, kenapa kamu kayak gini misalkan ya, itu salah. Gitu kan? Itu namanya menghadik, menghukum langsung, gitu kan? Langsung membuat rasa murid itu bersalah, gitu. Ternyata gini, kamu bukan satu-satunya yang membuat masalah ini. Kamu pasti punya alasannya, gitu kan? Ibu juga dulu pernah begini, kenapa kamu melakukannya, gitu kan? Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi kayak menyamakan rata antara guru dan murid. Lalu yang kedua apa? Validasi kebutuhan. Nah, tadi kataku tadi, saya tadi bilang, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita nanya, alasan dia, kenapa nak kamu melakukan hal itu? Kenapa kamu tadi coret-coret bukunya Jessica Wongsong? Kenapa kamu Jessica melakukan hal itu? Kamu punya alasan, coba jelaskan apa alasanmu, gitu kan? Kita mendengarkan alasan. Iya ibu, saya tadi melakukannya karena saya iseng, gitu. Kamu tahu kan ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hal yang tersebut, misalnya. Iya ibu, saya berjanji tidak akan melakukannya lagi. Terus gurunya nanya, menanya keyakinan. Nah, keyakinan apa yang sudah dibuat bapak ibu di dalam kelas? Itu kita tanyakan lagi. Nilai apa yang sudah kita sepakati, gitu kan? Kita sudah membentuk nih nilai-nilai keyakinan kelas nih tadi kan yang misalkan tidak mencoret, tidak saling menghargai teman-teman, menjaga kebersihan, terus aktif dalam pembelajaran. Nah, itu kan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, ini kita tanya nilai-nilai apa? Kita ingatkan kembali anak itu. Terus tanya lagi keyakinan apa? Nah, kira-kira yang di situ kamu langgar, gitu kan? Iya ibu, saya melanggar bahwa saya tidak menghargai teman-temannya. Nah, di sini ada namanya penyelesaiannya itu. Kita gimana? Ya udah, sekarang ini kamu membuat alasannya, gimana cara memperbaikinya? Coba, iya ibu, saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama, saya akan memperbaikinya dan saya akan meminta maaf kepada Jessica. Nah itu bu, bapak ibu segitiga, Randy. Nah ini sekilas nih tentang respon, menstabilkan identitas. Sekilasnya gini, tujuannya itu untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses dan merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Nah,
Contoh respon yang berbuat salah itu tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu, gitu kan ya. Saya ingin mencari solusinya, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Di sini kita fungsinya menyelesaikan masalah. Jadi jangan kenapa kamu melakukan itu, kenapa kamu begitu, jangan ya. Pokoknya ternyata salah itu, kita hanya mencari solusi, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Terus kalau validasi tindakan yang salah, ini ya proses untuk memahami kebutuhan angka yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Lalu bukan berarti menguatkan tindakan itu salah, pantas dilakukan. Namun di sini menguatkan pemahaman kita alasan murid melakukan tindakan tersebut. Contoh, kamu pasti melakukannya ada alasan ya nak, gitu kan? Nanti dia jelasin alasannya apa. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap hal-hal yang baru lebih positif. Misalkan, terus menanyakan keyakinan, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, di sini nilai apa yang sudah kita percaya? Tadi kayak nilai kebajikan, nilai keyakinan kelas yang sudah kita buat, kesepakatan. Terus apa keyakinan kelas kita? Nah, kita tanya keyakinan kelas kita. Apa sih keyakinan kelas itu? Apa yang sudah kamu langgar? Apa yang sudah kamu tidak taati? Seperti itu. Yang tadi juga nanti bukti penyelesaian masalah yang ada di dalam kelas maupun di dalam kelompok. Ya Bapak Ibu, ternyata selama ini untuk menyelesaikan masalah itu bukan semata-mata kita sebagai pemukul gitu ya. Tetapi ternyata ada penyelesaiannya secara baik-baik, secara rasional. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, saya akan membagikan kelompok. Kita memperhatikan keyakinan kelas. Nah, sudah bertemu ya, kita diskusi keyakinan kelas. Misalkan nih, kita buat keyakinan kelas di dalam ruangan ini. Kita mau membuat keyakinan kelas apa? Pakai positif. Nah, gini Bapak Ibu, kayak yang sudah saya jelaskan tadi, jadi kita buat peraturan dulu, peraturan jalan, dan nanti dari peraturan ini kita buat menjadi keyakinan kelas. Jadi kita belajar dari peraturan. Ada beberapa dia tahu tuh. Ini mari kita perhatikan keyakinan kelas. Saya tinggal berapa menit lagi. Sekarang udah jam 1 lewat. Apa aja gak ada yang ngikut sih? Jangan lihat saya. Jadi Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu nanti membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi saya bagikan apa konsepnya. Yang warna pink untuk peraturan kelas, yang warna hijau ya, ini untuk keyakinan kelas. Nanti Ibu buat satu kalimat aja. Jadi kata-kata dulu misal bilang buat sama sembarangan. Nah, nanti yang ditulis di yang hijau, di poin yang hijau, Bapak
provinsi. Iya. Kayak Dua sekalian. Tapi Bapak Ibu hanya menuliskan satu peraturan saja atau satu keyakinan saja. Kalau bisa jangan sama, tapi yang apa nanti kita keluarkan. Yang pink peraturan kelas, yang hijau keyakinan kelas. Yang pink peraturan, udah dapat yang hijau keyakinan kelas. Yang hijau mana? Yang hijau ini mana? Yang mana yang hijau? Lambat. pink peraturan kelas ya? Mulai tentang pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pengen di pembelajaran itu anak-anak aktif, anak-anak kritis, anak-anak kreatif itu silakan dituangkan ke dalam keyakinan kelas yang akan kita buat. Kalau udah boleh langsung ditempel. Yang udah boleh langsung ditempel Bapak Ibu. Kosong. Jangan jaga kebersihan, sudah saya sebutkan jaga kebersihannya. Nah, iya. Banyak sekali Bapak Ibu. Yang pink apa? Yang pink peraturan kelas ya? Ya, yang pink peraturan kelas, yang hijau keyakinan kelas. Ya, tanda Bu. Ya, Bu. Yang hijau mana Bu? Lupa dapat gimana Bu Nadia? Nadia Aryo. Yang hijau. Hijau. Ini apa? Yang hijau? Keyakinan. Keyakinan kelas, yang hijau keyakinan kelas. Ya kalau kan peraturan kelas tuh nggak boleh, misal dilarang mencontek peraturan. Nah, keyakinan kelas bahasanya lebih. Keyakinan apa? Ya kalau dilarang mencontek berarti apa? Kelihatan dong. Ya, yang sudah mendapatkan peraturan dan keyakinan silakan. Satu aja. Jadi kan kita kumpulkan jadi banyak. Kalau nggak sama, kan ada nulisnya nggak bareng ya Bapak Ibu. Jadi kita masih ada kemungkinan untuk sama. Kreatif namanya ya, kreatif. Jembatan panjang. Menara tinggi. Menara panjang. Oke, sekarang saya bacakan ya Bapak Ibu biar agak ringkas. Jom dong. Enggak dong. Oke, saya bacakan. Kita plotkan juga ya Bapak Ibu. Jadi ada berapa nih peraturan yang dari sekian banyak Bapak Ibu membuat peraturan, ada berapa peraturan? Karena saja sama. Yang pertama, dilarang main HP saat belajar. Ada berapa peraturan ya Bapak Ibu? Dilarang makan di waktu jam belajar. Oke, beda. Ini poin pertama. Kedua, dilarang mencontek teman. Oke, ini yang ketiga.
Kemudian dilarang menaruh kaki di atas kursi. Ini enak banget keempat. Kemudian memasukkan baju ke dalam celana. Oke, baju ke dalam celana. Oke, benar. Ini aturan loh ya, aturan. Menyediakan satu pertanyaan setiap pertemuan. Oke, ini karena dilarang menyebut atau bercanda dengan teman. Kalau dilarang itu maksudnya sudah keluar sama aja. Lah, jadi ongkotiran ya. Ya, dilarang menyebut atau bercanda dengan teman ini sama aja dengan dilarang main HP ya Bapak Ibu. Artinya kan tidak ada kegiatan lain di dalam pembelajaran selain berdiskusi atau membicarakan pembelajaran pada saat belajar. Kemudian jangan makan di dalam kelas, sama nih. Kemudian dilarang mencontek, ada juga ternyata. Kemudian masuk kelas tepat waktu nih, masuk kelas tepat waktu beda nih. Di atas apa? Dilarang melak teman atau bullying. Nah ini lagi marah-marahnya lagi viral. Ini 7 beda ya. Ini tadi dilarang masuk kelas tepat waktu. Ini masuk kelas tepat waktu. Dilarang bullying. Kemudian wajib berdoa sebelum belajar. Oke. Ini merupakan peraturan. Nah sekarang dari peraturan kita buat menjadi keyakinan ini kalimatnya tuh nggak panjang. Artinya dari beberapa peraturan ini Bapak Ibu bisa aja masuk ke dalam satu kategori keyakinan. Jadi kayak di sini berpartisipasi aktif contohnya. Nah ini kan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ini kan kayak peraturannya dilarang main HP, terus dilarang ribut atau bercanda. Itu kan berarti kita disuruh berpartisipasi aktif. Oke, ini percaya dengan kemampuan sendiri. Jagalah kesopanan dalam belajar. Aktif di dalam kelas, nih ya, aktif di dalam kelas. Kemudian tenang berwawasan dengan memberikan pertanyaan setiap pertemuan. Oke, tadi yang memberi pertanyaan. Menjaga ketertiban kelas. Kemudian bersikap sopan ini ada. Ini sopan. Bertutur kata yang baik, sama aja dengan sopan Bapak Ibu. Bertutur kata yang baik, menghargai teman dan guru di dalam kelas dan tidak bercanda, tidak berisik, tidak mengganggu teman. Nah ini kepanjangan kayaknya. Jadi kita bikin keyakinan kelas itu bahasanya yang simpel aja, tapi ngena di hati. Jadi anak itu apa? Nah, kayak menghargai teman dan guru. Ini bukan berarti salah ya Bapak Ibu, mesti saling kita lagi. Berarti ini masuk ke dalam tidak bercanda, tidak berisik, berarti berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Karena berpartisipasi aktif ini kan banyak sekali tadi poin-poinnya, kayak nggak boleh bermain HP, kalau peraturannya ada dan aturan. Kejadian keyakinan positif dan keyakinan kelas ini lebih simpel, tapi maknanya meluas. Kemudian ada percaya dengan kemampuan sendiri, ya tadi karena tidak menyontek ya, tidak boleh mencontek. Kemudian jagalah penampilan dan kerapihan pakaianmu. Ini termasuk keyakinan kelasnya menjaga kerapihan. Kerapihan aja cukup, karena kerapihan di sini juga
menjaga keamanan udah lagi kayaknya. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu nanti bisa diterapkan kepada anak-anak biar pembelajaran kita di dalam kelas ini anak-anak bisa dekat dengan kita. Artinya kita bukan menjadi penghukum tadi, tapi bisa menjadi pemantau, manajer atau teman, gitu. Jadi dari kalimat negatif yang dari peraturan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Oke, pakai Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan segitiga resiprosi. Oke, baca itu siapa yang ingin menjawab nih? Saya sampaikan, seseorang bertanya, hal baru apa yang mau paradigma saya yang saya dapatkan ada kegiatan hari ini? Ayo dong. Inilah. Lihat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini milih nomor apa nomor satu dulu? Oke baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dalam refleksi ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Intinya setelah kegiatan diseminasi budaya positif ini. Paradigma baru tadi sudah disampaikan oleh kedua CGP yang luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk kedua CGP kita. Ya, semoga nanti memberi perubahan hal positif yang luar biasa khususnya bagi SMK Karya Wiata ini. Ya, jadi hal baru seperti yang dikatakan oleh Bu Nadia tadi bahwa selama ini dalam mempraktekkan pengajaran terutama sebagai guru di kelas dari 5 posisi kontrol tadi ya semua mungkin merasakan bahwa kita ternyata masih satu di posisi gitu. Kalau saat ini setelah mendapatkan materi yang luar biasa ini membuat paradigma baru saya ingin berubah lebih baik menjadi seorang guru yang benar-benar bisa menjadi tadi adalah menjadi teman, kemudian pemantau dan menjadi manajer gitu. Dan itu memang bukan hal yang mudah, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin sehingga apa yang disampaikan pada hari ini nanti bisa saya terapkan di dalam kelas saya. Mungkin itu paradigma yang bisa saya dapatkan ya, bisa mengubah nanti saya sebagai seorang guru khususnya dan akan saya praktikkan di dalam kelas terkait dengan 5 kontrol tadi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bila. Kemudian selanjutnya perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan aplikasi pada materi hari ini. Monggo Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya ya bahagia. Bahagia sekarang karena ada materi yang luar biasa hari ini. Sama dengan Bu Nila, insya Allah akan saya terangkan di kelas saya nanti materi-materi yang sudah disampaikan hari ini. Karena materi hari ini memang luar biasa. Saya sangat senang sekali dan berterima kasih. Terima kasih Bu Habibah. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya lakukan selama ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga yaitu peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama ini? Oke, mungkin sebelumnya saya mohon maaf nih buat rekan-rekan, mungkin saya jauh dari kriteria seperti yang
sudah disampaikan tadi ya, apalagi dalam selama ini mungkin saya pribadi ini masih banyak sekali orang kesalahan seperti memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan atau disiplin yang sudah diterapkan. Cuman kalau untuk yang sudah saya lakukan adalah saya sudah membuka adanya keyakinan kelas atau kesepakatan antara saya dengan murid khususnya di mata pelajaran saya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjadi among yang seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini. Oke, mulai Pak Diki. Among itu guru. Saya sebagai guru setelah mengikuti kegiatan ini mau gimana? Setelah mempelajari, mengetahui budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk poin 4 ini agak tricky buat saya sebenarnya. Tapi setelah ada beberapa penjelasan, akhirnya saya punya beberapa impian untuk kelas saya. Bagaimana untuk membuat kelas itu lebih aktif, lebih kondusif, dan namanya hukuman itu mungkin ditiadakan diubah menjadi porsi yang lain, dan lebih ke membuat anak itu sadar bahwa dia punya tanggung jawab yang harus dia lakukan. Saya rasa sih seperti itu. Mungkin itu saja jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ternyata budaya positif ini sangat bagus ya Bapak Ibu ya materinya. Karena apa? Karena ternyata seperti ini saya gitu. Seharusnya saya tidak seperti ini gitu ya. Saya seharusnya seperti itu gitu kan ya. Ternyata materi-materi ini sangat luar biasa. Selanjutnya itu kita langsung saya mau membagikan kelompok Bapak Ibu. Namanya kita mau buat diskusi kelompok tentang segitiga retribusi. Di sini saya ada 3 kasus, nanti 3 kelompok. Nah, itu nanti Bapak Ibu satu kelompok berperan masing-masing. Ada yang sebagai murid, sebagai observer, dan sebagai pemantau. Jadi guru sebagai guru. Oke. Monggo dibagi kelompoknya, saya bergerak aja ya. Ada, jadi nanti satu kelompok itu berperan guru, murid, dan sebagai observer sama kelompok 1, 2, 3. Satu kelompok itu membentuk 3 karakter, 3 posisi, guru, murid, dan observer.
Oke, selamat mengerjakan. Yang diparahin ada berapa menit? Keluar ya katanya. Hah? Enggak, yang punya parahin tadi lo. Punya aku tadi cuma setengah jam ya? Ini biasanya 9 jam. Ini jam. Biasanya udah jalan 2 jam loh. Iya kan? 2:30, iya ya. Tapi yang direkam loh, yang direkam nggak yang apa sih kamu kayak orang ngomong. Kan di mic ya? Dia bisa training mic hanya temanmu. Saya kan hanya teman. Baik, terima kasih Gilang ya. Saya tadi ada jam ya di kelas itu kan. Saya melihat hari ini itu ada beberapa siswa yang
tanggung jawab berupa membersihkan kelas. Ya. Tetapi saya melihat tadi memantau dari depan pintu itu kamu nggak ada. Terus kata temannya, teman kamu yang pikir itu kamu sedang pergi ke warung. Terus saya nggak percaya, takutnya kamu menghilang. Lalu saya menghampiri warung yang kata teman kamu itu kamu sedang berada di sana. Nah, sekarang kita bertemu di warung. Sebenarnya apa alasan kamu? Kenapa kok kamu sampai meninggalkan apa ya? Tanggung jawab yang diberikan kepada gurumu itu. Jadi kan kamu harus mikir ya, apa kamu sampai kamu tidak mengerjakan tugas itu. Ya, jadi gini Pak, kalau menurut saya itu tiket adalah mulai membosankan. Terus apa ya Pak ya? Walaupun sudah saya bersihkan tuh kayaknya nggak lama-lama Pak kalau pikir gitu Pak. Saya tahu kalau misalnya saya itu melanggar peraturan, tapi ya gimana ya Pak ya, namanya bosan Pak, itu loh. Nah, sebenarnya juga ini loh, kalau masalah bosan, saya itu tiap hari menegur siswa itu ya bosan gitu loh. Artinya kalau memang bilang bosan, ya saya juga bosan melihat besok hari ini kamu yang nggak pikir, besok temanmu lagi, besoknya lagi temanmu. Terus kalau saya menanamkan kata bosan, itu kan ya kurang baik. Jadi gini loh, maksud saya itu kalau kamu dikasih tanggung jawab, mencoba untuk apa sadar diri. Ini tiket saya. Jadi ya ini memang tanggung jawab saya seperti itu gitu loh. Ya Pak. Jadi saya mohon maaf ya ini untuk Bapak juga kan. Mungkin kalau Bapak lupa ya nanti kalau disampaikan ke Bapak juga ini ya. Saya berharap kamu mempunyai tanggung jawab. Ya setiap kita memang manusia itu salah, lupa itu biasa ya. Tapi kalau dikasih tanggung jawab, saya berharap besok lagi ya kamu harus membantu teman-teman yang lain. Biar nggak ada keisian gitu. Mentang-mentang bilang itu dekat dengan kebaikan dan selalu gurunya di kelas kan nggak enak. Jadi ya kalau dikasih tanggung jawab, mohon untuk dilaksanakan. Oke ya, terima kasih lah. Apa tadi ya? Jadi keyakinan kelas apa yang dilanggar sama bilang enggak, kenyataannya bilang yang tahu. Baik, dari ini kira-kira yang menurut kamu itu kesalahan yang kamu lakukan itu apa saja? Ya Pak, ya saya tahu Pak kesalahan saya itu melanggar tiket kelas, terus itu kan berkaitan dengan kerjaan kelas ya Pak. Kedepannya saya akan memperbaiki kesalahan saya. Mungkin kedepannya saya akan menjadi siswa yang paling bersih Pak. Nanti saya mungkin saya bisa melaporkan kebersihan kelas yang dilakukan teman-teman bukan gitu Pak. Lalu mungkin nanti saya membuat daftar siswa yang tidak juga gitu Pak. Bagaimana menurut Pak Ismail? Bagus itu oke. Bagus sekali. Ya terima kasih untuk bilang ya terima kasih juga. Terima kasih sekali. Pokoknya kita bareng-bareng siapa yang kira-kira apa ya dapat menjadi contoh ya itu kita bisa menularkan hal kebaikan tersebut. Dengan seperti ini semoga teman-teman yang lain nanti dapat melaksanakan tugasnya yang menjadi pribadi ya. Terima kasih bilang boleh kembali ke kelas ya. Oke. Jadi paham ya Bapak Ibu
menanyakan ke keyakinan ya. Itu tadi ketiga diskusinya. Terus ada referensi nih Bapak Ibu tentang kegiatan kita hari ini. Iya, satu aja karena waktunya sudah lebih dibatas gitu. Nah ini pakai slide Bapak Ibu. Jadi Oke, Bapak Ibu saya mau cuma di depan aja ya. Hal baik apa sih yang sudah dilakukan hari ini? Oke, baik semua tidak silakan lanjutkan. Hal baik yang saya dapat hari ini, saya jadi lebih paham dan lebih mungkin bisa belajar menjadi guru yang tidak memberikan hukuman, bisa menjadi lebih teman yang baik untuk siswa dan juga bisa menjadi motivator untuk siswa supaya meningkatkan kualitas dan semangat belajar siswa ke depannya. Ya. Terima kasih Bu Nadia dan Bu Lia ilmunya hari ini, kalian luar biasa. Oke, terima kasih Bu. Itu tadi ya Bapak Ibu ya tentang kegiatan kita hari ini, yaitu tentang budaya positif, bagaimana kita bisa menerapkan yang mudah-mudahan ke depannya kita bisa menerapkannya di dalam kelas maupun di sekolah ya. Bisa mengubah paradigma kita, cara berpikir kita, menempatkan posisi kita sebagai guru itu mudah-mudahan kita bisa berubah ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Apabila kontribusi ya, Bapak ya. Ya, jadi apa yang sudah saya sampaikan dengan Bu Lia itu mudah-mudahan bermanfaat, bisa mengubah paradigma Bapak Ibu. Terus saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Oke. Baik, sekali lagi kita bersama untuk melakukan dari kita terdapat dari luar negara. Nah, berbicara tadi mengenai materi konsentrasi budaya tersebut yang sudah disampaikan oleh beberapa materi kita, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haris. Kepada Bapak Haris disilakan. Jadi Pak Iwan yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin dan syukurin alamin dan doakan Allah wa barakatuh kita. Amin. Ya Rabbana la taqabbal minna innaka antal baik. Pokoknya terima kasih Muhammad wa ala alihi Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wa ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walinajana walinajani madrasatina sebagai kegiatan dari salamina walinajanina fi kulli umrina. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu penutup membuka acara pada siang hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.
Demikian tadi acara diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak dari SMK Kalewia tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilis Wahyuni. Saya salah satu guru di SMK Kalewia Punggur. Tanggapan saya dengan diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan tadi yaitu tentang disiplin positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Alhamdulillah cukup menambah wawasan dan ilmu untuk kami para guru karena bisa mengubah paradigma kami yang selama ini ada. Jadi kami bisa lebih membuka wawasan kami lagi tentang bagaimana cara kita sebagai guru atau among terhadap siswa-siswi yang ada di sekolah kita. Semoga kedepannya sekolah kita bisa menerapkan hal-hal yang sudah disampaikan tadi oleh calon guru penggerak kita yaitu Ibu Nadia Arizona. Semoga bisa bermanfaat untuk sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatang Sunaria, saya selaku guru di SMK Kalewia Punggur. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, banyak hal yang saya dapatkan, khususnya ada segitiga restitusi, yaitu menurut saya sangat membantu atau sangat membuka wawasan saya terhadap dunia pendidikan. Karena basic saya sendiri bukan pendidikan, tetapi saya ingin belajar bagaimana caranya mengajar yang baik dan benar. Untuk itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Rukun pelajar Apakah sudah menghargai temannya? Tidak, Bu. Kamu Ayo memilih apa yang kau suka. seperti itu? Merdeka belajar wujud yang nyata. Bisa menghargai Raih mimpimu juga cita-cita. apa yang bisa kamu lakukan. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Dewi dan berjanji tidak akan